Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciptaning Asia, guru kelas 4B SDN Cilangkap 1. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran jarak jauh yang saya berikan kepada peserta didik saya. Sebelumnya, kami guru kelas 4A, B, C, dan D telah berdiskusi mengenai aplikasi apa yang akan kami gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian, kami sepakat untuk menggunakan aplikasi WhatsApp. Mengapa? Karena ada beberapa kendala yang kami temui terhadap keterbatasan orang tua murid. Jadi kami rasa dalam situasi seperti ini, kami menggunakan aplikasi yang mudah dijangkau oleh para orang tua dan tidak membebani mereka. Baik, dalam pemberian tugas, saya biasanya bisa dalam bentuk tertulis atau buku siswa, kemudian dalam bentuk pesan suara, ataupun dalam bentuk video, tergantung dari materi dan tugas yang akan saya berikan kepada peserta didik. Untuk bukti fisik, siswa harus mengumpulkan foto atau video melalui WhatsApp sebagai absensi mereka juga. Untuk penilaian, saya meminta beberapa bantuan orang tua murid untuk mengumpulkan portofolio kepada saya per 2 minggu sekali. Kemudian, untuk komunikasi dengan siswa, saya biasanya melakukan video call kepada beberapa siswa sesuai dengan nama yang telah diundi tiap harinya. Baik, sekian penjelasan mengenai pembelajaran jarak jauh dari saya. Berikut, saya akan memberikan video contoh dari pembelajaran jarak jauh yang saya berikan kepada siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi sama Ibu di channelnya 4B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Semoga kalian beserta keluarga selalu sehat ya. Oke, kita akan mulai di pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu mengenai cerita fiksi. Yang udah sempat kita bahas ya, apa itu cerita fiksi. Tapi di pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kalian video. Film pendek sih, kalian tonton ya. Lihat dari awal sampai akhir. Dipahami ceritanya seperti apa. Oke, siap? Karena nanti di akhir, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Siap anak-anak untuk nonton? Siap ya? Selamat menyaksikan. Dahulu kala, hiduplah seekor beruang di sebuah hutan yang sangat subur. Siang itu, dia sedang berjalan menyusuri tepian danau yang ada di hutan tersebut. Rupanya dia sedang kelaparan dan bermaksud mencari makanan kegemarannya, yaitu madu. Wah, ada madu. Aku bisa makan enak hari ini. Tak memerlukan banyak waktu, beruang melihat sarang lebah yang berada di pohon dekat danau. Dengan berhati-hati, dia mendekati sarang lebah tersebut. Beruang itu mulai mengendus-ngendus dengan hati-hati di sekitar pohon tersebut untuk mencari tahu apakah lebah-lebah sedang berada dalam sarang. Tepat pada saat itu, sekumpulan kecil lebah terbang pulang dengan membawa banyak madu. Lebah-lebah yang pulang tersebut tahu akan maksud sang beruang dan mulai terbang mendekati sang beruang. Tanpa ampun, mereka menyengat pantat beruang dengan sengatnya yang tajam. Mendapat serangan tiba-tiba, beruang pun kaget bukan kepala. Dia mengamuk, membabi buta dan menyerang balik kawanan lebah. Mendapat perlawanan dari beruang, para lebah pun ketakutan dan lari bersembunyi ke dalam lubang batang pohon. Sengatan di pantat beruang rupanya cukup banyak. Beruang tersebut menjadi sangat marah dan seketika itu juga loncat ke atas batang yang tumbang tersebut dan dengan cakarnya menghancurkan sarang lebah. Tetapi hal ini malah membuat marah seluruh kawanan lebah yang ada dalam sarang. Mereka keluar dan menyerang sang beruang. Beruang yang sial itu akhirnya lari terbirit-birit dengan penuh benjolan bekas sengatan lebah. Para lebah terus mengejarnya karena merasa kewalahan. Akhirnya beruang itu menyelamatkan dirinya dengan cara menyelam ke air danau.
Dia benar-benar sial hari itu. Madu tidak ia dapatkan, namun sungatan lebah penuh di badan. Pesan moral, janganlah kita mengusik kehidupan orang lain, karena perbuatan itu sangat tercela. Belajarlah untuk mencari rezeki dengan tidak merugikan orang lain. Nah, udah ditonton kan anak-anak? Sekarang lanjut pertanyaan dari Ibu. Siapkan pulpen sama kertasnya ya. Oke, cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Tatau. Oke, masuk di pertanyaan yang pertama. Siap? Oke, pertanyaan pertama. Termasuk ke dalam jenis cerita fiksi apakah film tersebut? Ibu ulangin ya. Termasuk ke dalam cerita fiksi apakah film tersebut? Oke, lanjut di pertanyaan yang kedua. Sebutkan tokoh yang terdapat dalam film tersebut. Sebutkan tokoh yang terdapat dalam film tersebut. Oke, lanjut di pertanyaan yang ketiga. Sebutkan peran antagonis dan protagonis yang terdapat dalam film tersebut. Sebutkan peran antagonis dan protagonis yang terdapat dalam film tersebut. Oke, sekarang pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir. Jelaskan amanat yang terdapat dalam film tersebut. Jelaskan amanat yang terdapat dalam film tersebut. Oke, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Baik anak-anak ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa makan yang banyak, minum yang banyak, nurut sama orang tua di rumah ya anak-anak ya. Sekian dari Ibu. Salam rindu selalu. Assalamualaikum. Sekian video pembelajaran jarak jauh dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.